Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan royalti untuk sejumlah komoditas utama seperti batu bara, nikel, tembaga, emas, dan timah sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Kebijakan tersebut awalnya direncanakan berlaku mulai Juni tahun ini. Selain royalti, pemerintah juga tengah mempertimbangkan instrumen fiskal tambahan. Pemerintah memutuskan untuk menunda rencana kenaikan royalti untuk sejumlah komoditas mineral. Hal tersebut dikarenakan pemerintah masih mencari formulasi kebijakan yang mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa mengurangi daya saing industri pertambangan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah masih menghimpun masukan dari pelaku industri sebelum memfinalisasi perubahan aturan tersebut. Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan royalti untuk sejumlah komoditas utama seperti batu bara, nikel, tembaga, emas, dan timah sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Kebijakan tersebut awalnya direncanakan berlaku mulai Juni tahun ini. Selain royalti, pemerintah juga tengah mempertimbangkan instrumen fiskal tambahan seperti bea ekspor dan windfall tax untuk pengiriman mineral tertentu ketika harga komoditas sedang tinggi. Namun Bahlil menegaskan pemerintah ingin memastikan kebijakan baru tetap menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan keberlanjutan industri tambang. Adapun rencana kenaikan royalti mineral sebelumnya juga menjadi perhatian pelaku pasar dalam beberapa hari terakhir yang berimbas pada tertekannya sejumlah saham berbasis komoditas di Bursa Efek Indonesia. Pemirsa, PT United Tractors Tbk menyampaikan target terbaru per penjualan alat berat dan hasil tambang perseroan untuk tahun 2026. Corporate Secretary United Tractors, Ari Setiawan, menjelaskan bahwa perseroan melakukan revisi terhadap sejumlah target penjualan pada tahun 2026, imbas dari penurunan RKAB yang berdampak pada bisnis perseroan. Target penjualan Komatsu direvisi menjadi sekitar 4.000 unit, produksi batubara dan overburden removal PT Pama Persada Nusantara juga turun sekitar 15-17%. Kemudian penjualan batubara melalui PT Tua Turangga Agung turun menjadi sekitar 9,6 juta ton tahun ini. Penjualan emas ditargetkan sebesar 82.000 ons dan penjualan nikel ore sekitar 1,2 juta wet metric ton untuk tahun 2026. Sebelumnya Presiden Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro mengatakan tahun 2026 menjadi tahun yang cukup menantang bagi perseroan baik dari aspek eksternal, geopolitik hingga perubahan regulasi. Ia memperkirakan kondisi menantang bagi perseroan masih akan berlangsung setidaknya sampai tahun ini. Ya pemirsa, di tengah pelemahan kinerja keuangan pada kuartal 1 2026, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk meyakini prospek industri herbal nasional tahun ini masih tetap positif. Ya, optimisme tersebut seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan konsumsi produk herbal. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk mencatat pelemahan kinerja pada kuartal 1 2026, baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih. Meski demikian, perseroan menilai prospek industri herbal nasional tahun ini masih tetap positif, sering meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan konsumsi produk herbal. Perseroan pun memastikan permintaan terhadap produk-produk herbal Sido Muncul masih tetap kuat. Produk tolak angin bahkan disebut masih memimpin pasar herbal nasional dengan pangsa pasar sekitar 72%. Di tengah tekanan jangka pendek, Sido Muncul tetap optimis terhadap prospek industri herbal sepanjang tahun 2026. Perseroan menilai tren konsumsi herbal di Indonesia masih akan terus berkembang. Namun demikian, sejumlah tantangan masih membayangi industri herbal tahun ini, mulai dari daya beli masyarakat yang lebih selektif, hingga kenaikan biaya operasional seperti kenaikan biaya kemasan, energi, logistik, serta volatilitas global. Dari sisi kinerja keuangan hingga 31 Maret 2026, pendapatan Sido tercatat sebesar Rp640,5 miliar atau melemah hingga 19% secara tahunan. Sedangkan laba bersih menyusut menjadi Rp147,213 miliar per kuartal 1 2026. Berbagai sumber untuk IDXchannel.
Ya, PT Communication Cable System Indonesia Tbk atau CCSI berencana menerbitkan 474 juta lebih saham baru melalui right issue. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan serta mendukung pengembangan usaha perseroan dan entitas anak. PT Communication Cable System Indonesia Tbk atau CCSI mengumumkan akan melakukan penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Perseroan akan menerbitkan sebanyak 474.774.774 saham baru yang setara 35,61% dari total saham beredar. Manajemen CCSI menyebut aksi korporasi ini bertujuan memperkuat struktur permodalan dan menarik partisipasi investor lokal maupun asing. Namun pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dalam right issue ini berpotensi mengalami dilusi kepemilikan saham hingga 9,27%. Seluruh dana hasil right issue setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pengembangan usaha dan modal kerja perseroan maupun entitas anak. Rencananya persetujuan aksi korporasi ini akan dimintakan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 17 Juni 2026. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, CIO Danantara Pandu Syahrir optimistis pergerakan indeks harga saham gabungan akan kembali menguat seiring pengumuman tinjauan indeks global oleh MSCI pada Selasa 12 Mei 2026. Danantara meyakini semua upaya yang telah dilakukan regulator pasar modal Indonesia mampu memenuhi harapan MSCI. CEO PP Danantara Pandu Syahrir mengaku cukup percaya diri atas semua upaya yang telah dilakukan regulator pasar modal Indonesia dalam memenuhi harapan MSCI. Sehingga ia yakin pergerakan indeks harga saham gabungan akan kembali menguat seiring pengumuman tinjauan indeks global oleh MSCI pada Selasa 12 Mei 2026. Selain itu, pergerakan ISG juga akan ditopang oleh pergerakan rupiah. Ya kita tunggu aja besok. Ya kan kalau itu kita lihat seharusnya kan semua udah dimasukin juga. Aku udah lihat perkembangannya, bursa bagus kok dari sisi penerapan yang sedang dilakukan. Ya insya Allah besok, insya Allah baik lah. Tapi nggak penurunan nggak ada, Pak? Ya hari ini kan lihat kan ada sekarang perubahan juga. Saya rasa bukan menyangkut soal MSCI kok hari ini. Lebih banyak soal rupiah dan segala macam. Sesuai jadwal MSCI akan mengumumkan hasil tinjauan indeks globalnya, termasuk indeks MSCI Indonesia pada Selasa 12 Mei 2026. Tinjauan ini mencakup review terhadap beberapa indeks antara lain MSCI Global Standard Index, MSCI Global Small Cap, MSCI Micro Cap Index sampai Market Small Cap Index. Dari Jakarta, Ricky Anwar di Tim Liputan ID Action.